warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Tadi sebelum berangkat udah pada sarapan belum? Sudah. Sudah ada yang semangat, ada yang belum ini? Ya, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah sebaiknya kita berdoa bersama. Silakan salah satu pemimpin untuk berdoa bersama. Ya, Untuk memulai pembelajaran, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita sebaiknya menyanyikan lagu nasional ya. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, Bapak bisa oke kalian berdiri. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, bendera pulang-pulang. Sambut menyambut Oke, mulai dulu ya. Ya, di sini Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Coba dilihat samping kanan kirinya, ada yang nggak berangkat nggak? Berangkat semua, Pak. Ya, semua ya. Ya, kalian ingat nggak kemarin belajar apa? Nah, lantai apa tadi? Makan dan dimakan. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita ada tujuan pembelajaran, yaitu setelah melakukan percobaan, kalian dapat menganalisis proses transfer energi antar makhluk hidup pada jaring-jaring makanan dengan tepat. Yang kedua, setelah menyimak video, kalian dapat menyimpulkan jaring-jaring makanan dalam bentuk piramida makanan dengan tepat. Yang ketiga, setelah nanti melakukan kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis besar kecil populasi makhluk hidup berdasarkan piramida makanan dengan benar. Ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita screening dulu ya. Baik, Pak. Nah, ini kalau Bapak bilang bersatu kali, kalian jawabnya? Kalau berdua kali jawabnya? Ya, bisa dilanjutkan ya nanti ya. Ya. Nanti bisa sambil tepuk tangan. Ya. Kita mulai ya. Bersatu kali. Berdua kali. Bertiga kali. Berkali-kali. Untuk selanjutnya, untuk teknik penilaiannya, yang pertama ada kegiatan kelompok, terus yang kedua itu tugas individu atau soal evaluasi. Untuk sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan membagikan asesmen awal untuk membentuk kelompok nanti di LKPD. Pak, sudah.
kemarin kan Bapak udah kirimkan bahan ajar di WA grup. Ada yang tahu apa isinya? Ya, terus Ada kata ada bulan. transfernya. Nah, untuk sebelum nantinya untuk pelajaran ini Bapak ada video tentang transfer energi. Yang mati anak-anak ini nggak ada suaranya soalnya. Berapa? Berapa? Ya, Aceh. Dan Mati ya. Ya. Tadi setelah mengamati video, mengapa tumbuhan yang terkena sinar matahari itu akan cepat tumbuh? Ya. Baik, bawa berbuat ya. Karena sinar terutama energi bagi kehidupan tumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Lalu mengapa kanjeng setelah makan tumbuhan menjadi besar? Karena karena hasil mendapat energi dari ya. Lalu mengapa harimau juga bertambah besar setelah memakan kancil? Ya, benar. Nah ini juga Bapak ada contoh. Jadi lihat kan? Jadi ada contoh di mana tumbuhan ini akan dimakan oleh belalang. Jadi belalang mendapatkan energi dari tumbuhan. Lalu juga belalang juga dimakan oleh lalu kata mendapat energi dari selanjutnya ada transfer energi antar makhluk hidup. Ada yang mau membacakan? Ya silakan Monika. Transfer energi antar makhluk hidup. Hubungan makan dan dimakan merupakan upaya makhluk hidup untuk mendapatkan energi. Oleh karena itu, rantai makanan menggambarkan jalur-alur energi yang ada pada suatu ekosistem. Ya, terima kasih Monika. Ya, bisa dilihat dari gambar di samping itu ada apa? Ya. Itu ada gambar di mana ada fotosintesis terjadi karena produsen menyerap energi cahaya matahari yang kemudian yang diubah menjadi energi kimia. Ini sumber utamanya apa? Dari sini. Lalu ada kelinci, tikus, burung pemakan biji, belalang itu mendapat energi dari mana? Dan juga seterusnya ya. Hal ini ditandai dengan arah tanda panah yang mengarahkan ke yang memakan, yaitu yang mendapatkan energi. Namun tidak semua energi ditransfer pada makhluk hidup saat makan karena sebagian energi sudah digunakan oleh organisme tersebut untuk tumbuh, bergerak, berkembang biak dan memperbaiki sel-sel yang ada pada tubuhnya. Dari berbagai jenis organisme yang hidup di alam berhubungan satu sama lain dalam rantai makanan dengan tingkatan yang berbeda-beda. Semua ini bisa diilustrasikan menggunakan piramida makanan. Ada yang tahu apa itu piramida makanan? Enggak tahu. Ya benar. Piramida makanan adalah suatu gambaran yang menjelaskan hubungan antara komponen makhluk hidup yang ada di dalam sebuah ekosistem.
Nah ini ada gambar contohnya. Yang pertama ini ada produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan tersier. Nah ini ada energi yang dapat digunakan. Yang sumber utama ini energinya berapa? 100%. Yang kedua? 10. Yang ketiga? 1. Dan yang keempat? 0,01. Ya. Piramida makanan sama seperti jaring-jaring makanan yang menggambarkan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Namun pada piramida makanan kita dapat melihat banyak energi yang tersedia, di mana semakin rendah tingkatannya akan semakin banyak jumlah tumbuhan atau hewan yang termasuk di dalamnya. Sebaliknya, semakin tinggi tingkatannya makan maka semakin besar ukuran dan semakin sedikit jumlah hewan yang termasuk di dalamnya. Hal ini berkaitan dengan transfer energi yang terjadi antar makhluk hidup. Nah, bisa dilihat apa itu yang digambar di samping? Pohon, ada petani, ada kambing, ada anjing, Ada rumahnya tikusnya. itu di bawah sama Itu ada itu serigala. matahari Pak. Ada tanah, Itu adalah sebuah foto. Ada monyet sih itu dia. ada sumur. Ya, gitu ya. Apa ini? Ya, itu adalah sebuah gambar fotosintesis di mana terjadi karena produsen menyerap energi dari cahaya matahari yang kemudian diubah menjadi energi kimia. Oh, gitu ya. Produsennya tumbuhan ya Pak? Hmm? Produsennya tumbuhan. Kambing ya Pak? Jadi di sini sumber energinya yang utama apa? Matahari. Ya, cahaya matahari. Karena Pohon. sumber energi utama itu sistem di bumi. Produsen alat tumbuhan hijau mendapatkan energi dari proses. Fotosintesis. Nah, dari materi yang tadi dibahas, ada yang belum paham belum? Sudah Pak. Ya, dari Bapak lihat dari asesmen awal yang tadi, Bapak sudah membentuk kelompok. Bapak akan membagi 3 kelompok. Yang pertama bisa Dini, Kurin, Bisa, Claudia, dan Okta. Yang kedua Dea, Dini, Sukma Dini Pak. Sukma, lalu kita Elsa dan Fatika. Untuk kelompok 3 Aska, Wahyuni, Anissa Mai. Anissa Mai, Mbak Purnama sama Iya. ya, kalian bisa membentuk kelompok ya. Melihat. Ini Bu Eri akan mendampingi anak-anak dalam mengerjakan LKPD ya. Ya Bu. Apa tuh? Bikin bulan ya? Apa ini? Sebelumnya dalam LKPD bisa ditulis nama hewan atau tumbuhannya. Coba anak-anak tempelkan yang hewan, tumbuhannya itu ditempel, diberi label, dikasih keterangan itu tumbuhan konsumen 1, konsumen 2. Di mana, Bu? Ini ditempel dulu, kemudian Di mananya nempelnya? dia di depan. Di depan situ ya. Terus dikasih ini. Oh, ini keterangan. jelek banget sih. Ya, gini terus ditulis ini konsumen berapa. Oh ya, Bu. Ini loh. Iya deh. Gimana sih Iya. Ini produsen, ini konsumen 1, konsumen 2. Udah. Ya. Ini udah ada Bu. Ini untuk apa Bu? Ya bentar ya. Ya. Ini Pak. Ini yang tumbuhan. Oh.
Ini dikasih lem, nanti bisa ditaruh ke cupnya. Baik Pak, proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan hingga menghasilkan energi. Untuk menggambarkan hal ini, masukkan semua batu pada toples tumbuhan. Untuk menggambarkan proses ini, minta tumbuhan mengambil 100% batu dari dalam toples. Batu yang tersisa dalam toples merupakan sisa energi yang disimpan dalam tubuh tumbuhan. Kemudian konsumen tingkat 1 datang dan memakan tumbuhan. Lalu konsumen tingkat 2 memakan konsumen tingkat 1. Terus dicatat hasilnya di sini. Oh iya Bu. Konsumen itu terus ada konsumen tingkat 1 datang. Ini konsumen tingkat 1 itu memakan produsen 90%. Jadi yang dituang ke sini cuma 90%. Kenapa cuma 90%? Karena produsen ini juga energi untuk tubuh. 90% dari 29. Jadi yang dibutuhkan di sini itu 9 yang Oh iya. ini kan Bu. Ya. Nah kemudian konsumen 2 datang memakan konsumen 1. Ini juga sama. Ini yang dipindah ke sini itu Tadi udah berdiskusi. Nah, di sini tuh ada kami mengisi tabel. Yang pertama, produsen itu tumbuhan. Jumlah batu awalnya itu ada 22. Jumlah batu yang dipakai untuk tumbuh tadi 4. Lalu jumlah batu yang tersisa dalam toples 18. Lalu ada konsumen tingkat 1 yaitu tadi kelinci. Jumlah batu awal itu ada 4. Jumlah batu yang dipakai untuk tumbuh itu 1 dan sisa di toplesnya itu 3. Lalu konsumen tingkat 2-nya itu ada serigala. Jumlah batu awalnya itu 0. Terus jumlah batu yang dipakai untuk tumbuh itu 1. Lalu batu yang tersisa dalam toples itu 1. Selanjutnya ada soal siapa yang mendapatkan energi lebih banyak. Urutkan dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Jawabannya itu tumbuhan. Urutannya produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2. Lalu kenapa energi yang ditransfer pada jaring-jaring makanan semakin banyak atau semakin sedikit, dan mengapa? Karena semakin sedikit karena sudah digunakan oleh makhluk hidup untuk kebutuhannya bertahan hidup. Nomor 3, menurut kalian hewan mana yang jumlahnya akan lebih banyak? Apakah ada hubungannya jumlah hewan dengan transfer energinya? Kelompok kami itu menjawab konsumen tingkat 1 karena mereka merupakan konsumen pertama yang ditransfer langsung energinya dari tumbuhan. Sudah Pak? Sudah. Gimana teman-teman? Hasil dari kelompok 2 benar apa enggak? Benar. Ya, kalian bisa duduk kembali ke tempat semula ya. Ya Pak. Oh, boleh. Kalau kita akan bertanya lagi. Kalian pada bosan deh? Iya. Mau bermain? Ayo. Bangun kita kalian berdiri ya.
dalam ekosistem ya. Energi itu mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Selanjutnya hewan karnivora yang memakan hewan herbivora dan energi kembali berpindah. Proses ini berlangsung secara terus-menerus membentuk jaring-jaring makanan sehingga makhluk hidup saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Ya, Pak. Nah, untuk mengukur pembelajaran dari ini, Bapak ada soal evaluasi bisa dikerjain dulu ya. Ya. Nyontoh. Ya, bisa ditunggu itu jawabannya. Susah sekali soalnya. Pak, ini yang bisa menjawab dia bola. Pemain lainnya jangan terus. Udah, Pak. Sudah? Ya, nomor satu ada yang mau bacakan? Ya, kita coba. Jika populasi tikus menurun drastis akibat bencana, apa yang kemudian terjadi pada populasi ular? B. Populasi ular akan menurun. Yang salah bisa dicoret ya. Yang salah bisa dicoret. Yang kedua ada yang mau bacakan? Elsa. Di dalam rantai makanan, energi dari matahari pertama kali diserap oleh makhluk hidup di tingkatan berikut ini. C. Benar. Benar. Ada yang salah? Iya ada, Pak. Jujur ya? Jujur. Yang salah dicoret. Bisa salah semua, Pak. Jujur yang salah dicoret. Yang ketiga. Ada yang mau coba? Jawabannya masa, Pak? Ketiga. Saya. Ya, ketiga. Berikut ini adalah beberapa pernyataan. 1, 2, 3, 4. Manakah pernyataan yang benar? B. 1, 2, dan 4. Bisa dikumpulkan lagi ya? Benar cuma 1. Bisa. Ya, jadi setelah mengerjakan soal evaluasi ini ada yang benar semua enggak? Nah, jika nanti ada yang belum mencapai KKM, nanti bisa mengerjakan soal remedial yang jika yang sudah bisa Bapak berikan pengayaan nanti. Gimana pembelajaran dari ini? Merasa senang atau gimana? Kalau senang gimana? Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita nyanyi dulu ya. Kita berdiri dong. Tapi tepuk tangan tapi ya. Lagi juga boleh. 1, 2, 3. Nah, setelah ini pembelajaran sudah selesai ya. Anak-anak jangan lupa nanti bisa belajar di rumah, nanti untuk bahan ajar Bapak kirimkan di WhatsApp grup. Terus jangan lupa jaga kesehatan ya buat besok. Untuk mengakhiri pembelajaran, ada yang mau memimpin doa? Saya Ya, kita. berdoa mulai. Ya, sekian dari Bapak. Kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.